Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas kami dari kelompok 6 dengan mata kuliah fikih Ibu Rini Elfri dengan judul Pernikahan Dini. Nah, di sini kami sudah mendapat seorang narasumber dari teman kita, yaitu Kakak Melinda, ya Kak. Baik, langsung saja kita masuk ke pertanyaannya ya Kak ya. Yang pertama itu, kalau boleh tahu nih Kak, Kakak nikah itu pada usia berapa? Ya, umur 20. Umur 20-an ya? Oke, lumayan ya, masih di awal ya nikahnya. Kemudian untuk selanjutnya itu kayak Kakak ketika menikah itu karena mungkin ada beberapa faktor, mungkin ada beberapa alasan, Ya, itu sih kenapa Kak? sama-sama mau menikah gitu. Karena mau gitu ya menikah, Masya Allah. Oke, yang selanjutnya mungkin dari ketika di saat pernikahan kakak nih, nah itu ada persiapan apa aja yang mungkin dilakukan ketika sebelum menikah mungkin? Persiapannya sih pasti duit dulu ya, Ya. persiapan mental. Finansial, mental gitu ya. Nah itu aja kayaknya persiapannya. Oke. Kalau untuk ekspektasi kakak sendiri itu gimana Kak kira-kira? Kayak apa? Kalau nikah nih, kayak misalnya apa yang aku akan hadapi gitu, kakak udah kebayang belum kira-kira? Udah gitu ya. Udah. Kayak apa namanya? Kayak pernikahan itu kan yang orang bayangin tuh Iya, senangnya gitu kan. senangnya sedikit, susahnya banyak. Tapi susahnya pun itu akan dilalui bersama gitu ya Kak ya kali ya. Terus kalau hal yang udah kakak pelajari nih dari dari setelah menikah itu mungkin ada pelajaran apa aja yang bisa kakak sampaikan gitu? Yang mungkin egoisnya bisa bilang, jadi perubahannya jadi dewasa. Terus Sikap-sikapnya yang pengen ngumpul-ngumpul kawan dari rumah, balik aja langsung ke rumah. Misalnya di sini balik rumah, ini ada kesini situ, tidak ada kita. karena udah ada keluarga yang udah nunggu kita di rumah ya. Oke, kemudian kira-kira dari setelah pernikahan kakak nih ada beberapa kesulitan ya mungkin yang dialami? Mungkin ekonomi lah yang dicari itu, apa buat pernikahan kemarin. Bisa ada rezeki lagi, kerja lagi, cari lagi rezeki. Iya. Gitu aja. ya. Kesulitan yang utama itu karena faktor ekonomi gitu ya Kak ya. Iya, kemudian mungkin dari setelah menikah itu kira-kira dari kakak atau mungkin dari pasangannya itu ada terjadi perubahan sikap gitu mungkin? Enggak sih, dari dulu sama. Kalau mungkin dari sebelumnya kakak udah kenal atau Udah kenal ya? udah kenal lama, udah tahun. Sekarang sih bagus, Masih ada ya. perubahan. Semoga langgeng terus ya kak ya, sakinah mawaddah. Terima kasih kakak sudah. Yuk, sekian penyampaian mungkin dari kami. Mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kendala utama yang dialami narasumber kami kali ini adalah permasalahan ekonomi. Sesuatu yang berkaitan dengan finansial ini sebenarnya adalah suatu hal yang sensitif, namun ini juga menjadi komponen utama dari faktor seseorang itu berumah tangga. Maka solusi yang mungkin dapat kami sampaikan di sini adalah yang pertama itu masalah tentang komunikasi. Jadi sebelum dilakukannya akad pernikahan, maka harus adanya komunikasi antara kedua belah pihak terlebih dahulu. Terkadang ada beberapa pasangan yang mana calon suaminya ini mengizinkan calon istrinya kelak mengizinkan ia bekerja di luar untuk memenuhi kebutuhan mereka. Namun ada juga dari pihak laki-laki yang tidak mengizinkan istrinya untuk bekerja juga. Jadi beban nafkah itu hanya dilimpahkan pada suaminya kelak. Nah,
Hal ini juga, menjadi sangat urgen karena Nabi sendiri yang pernah bersabda dalam hadisnya bahwa disebutkan salah satu faktor kenapa wanita itu dinikahi adalah karena masalah ekonomi, masalah keuangannya. Jadi, maka dari itu kemungkinan yang terbaik adalah diskusi terlebih dahulu, baik itu sebelum akad nikah itu dilakukan atau setelah akad nikah itu dilakukan. Harus terus terjalin komunikasi yang baik antara kedua belah pihak. Maka ketika mungkin dia sudah berumah tangga, dia harus terus mengkomunikasikannya antara suami dan istri itu bagaimana masalah keuangan, penataan keuangan, mungkin kebutuhan yang diperlukan dan sebagainya. Kemudian, solusi yang kedua itu adalah mengenai ilmu, ilmu tentang hak dan kewajiban suami istri. Jadi, antara suami maupun istri itu haruslah memiliki ilmu ini mengenai hak dan kewajiban ini. Karena, di antara hak suami itu seperti memberikan nafkah dan istri juga, berkewajiban untuk menjaga harta suaminya. Maka dari itu, ilmu ini sebenarnya tidak hanya didapatkan di bangku sekolah saja, namun juga banyak media lain yang bisa, didapatkan oleh pasangan muda yang sudah menjalani, pernikahan itu. Ilmu itu bisa mungkin searching kan apalagi di zaman yang seperti ini yang sudah, sangat lumrah dengan yang namanya internet itu sangat memudahkan sekali untuk seorang mendapatkan ilmu mengenai hak dan kewajiban suami istri ini.